Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Kali ini gue mau melanjutkan pemasangan pipa slip-on merek Suma di motor gue CBR 250RR. Dan ini knalpotnya masih standar. Rencananya akan gue ganti dengan knalpot yang ada di rumah. Ini kebetulan ada beberapa knalpot gue yang gue simpen di gudang. Jadi sambil menunggu knalpot header knalpot yang gue pesen dari merek lain, nah, kita coba pasang dulu dengan menggunakan knalpot ini. Jadi ukuran inlet dari pipa slip-on ini merek Suma ini ukurannya 5051. Nah, kebetulan juga knalpot yang gue punya ini ukurannya sama dengan pipa slip-onnya. Tapi ada kesulitan ketika kita mau masang di sini. Nah, ini agak cukup seret ya. Jadi gue menggunakan WD-40 supaya pipanya bisa masuk dan pas dengan posisi batas untuk pemasangan knalpotnya. Nah, untuk knalpotnya sendiri hanya ada dua baut yang perlu dilepas. Ini yang pertama baut atas, jadi kita menggunakan baut 12 depan belakang. Ini knalpotnya, baut knalpotnya. Dan satu lagi ada di bagian bawah, mungkin nggak kelihatan ya. Ini ada di bagian bawah. Jadi saran gue lepaskan baut bawah dulu, baru nanti dilanjutkan baut di atas. Ini ukurannya 12 dan kita nggak perlu menyiapkan kunci yang lain-lain. Oke, untuk bagian baut yang paling atas kita hanya membutuhkan dua buah kunci. Yang pertama kunci ukuran 12 untuk menahan bagian belakang, dan kunci pas atau kunci sok bagian depan untuk memutar. Jadi kita tinggal Oke, setelah kendor jangan langsung dilepas, biarkan dia di posisi seperti ini. Tujuannya supaya ketika baut di bawah kita buka, knalpot nggak langsung jatuh ke bawah. Oke, setelah baut belakang terlepas, baut di bagian depan ini yang panjang biarkan di posisi seperti ini, dengan tujuan ketika kita buka baut yang di bagian bawah, knalpot ini tidak langsung jatuh dan terlepas. Kalau sudah kendor, kita putar aja pakai tangan supaya lebih gampang. Nah, ini nggak usah sampai terlepas banget, jadi gini aja sudah cukup. Kalau sudah, kita tinggal cabut baut bagian atas, kita putar-putar hati-hati supaya tidak bareng ke arem dan knalpotnya nggak langsung jatuh ke bawah. Dan sudah terlepas. Penampakannya seperti ini. Jadi hanya dua baut yang menopang knalpot bagian belakang CBR 250RR. Oke, setelah terlepas, knalpot yang tadi sudah terpasang di depan slip-on ini gua kasih tambahan penjepit besi, tapi mungkin nanti akan gue beliin yang lebih bagus karena ini penjepit selang mobil. Jadi langsung kita pasang aja. Jadi sebenarnya pipa inlet ini tinggal dimasukkan saja ke sini, tapi sepertinya ketika kita coba mau masukkan, ukuran ini sangat ngepres. Jadi kita menggunakan bantuan WD-40, kita semprotkan ke sini. Dan untuk knalpotnya sendiri, bagian silencernya kita lepas dulu. Kita lepaskan dulu ke sini. Setelah lepas, kita pasangkan ke bagian ini.
close lid. Ya, jadi tadi setelah coba gue pasang, ternyata inlet di bagian depan ini terlalu kecil. Nah, gue sudah coba amplas di bagian ini, ternyata bagian dalamnya menonjol ke dalam, jadi menghalangi si pipa ini masuk sempurna ke dalam sini. Jadi setelah gue tadi ukur, ternyata cuma bisa masuk segini, harusnya bisa full. Nah, karena pipanya nggak sempurna dan kayaknya buatnya kurang perfect, ya gue harus ke tukang bubut untuk coba membesarkan ukurannya. Tadi sudah gue coba, gue amplas menggunakan bor, tapi ternyata kayaknya sia-sia, jadi kayaknya kita bawa ke tukang bubut aja untuk menghemat waktu. Oke, kita lanjut lagi videonya. Kemarin ketika gue pasang slip-on ini, gue menemukan problem bahwa bagian depan dari slip-on ini nggak bisa masuk ke bagian sini. Nah, akhirnya setelah gue browsing-browsing, kalau di knalpot yang bagus itu ada bagian depan yang di slice seperti ini, ada 3 bagian biasanya. Nah, tapi karena gue slice sendiri kemarin, potong sendiri, ada satu bagian yang terlalu lebar, karena ini bagian pertama yang gue potong sendiri. Nah, kebetulan gue potongnya pakai gerinda di rumah, jadi memang kurang rapi. Nah, gerindanya gerinda seperti ini, jadi memang diameter potongannya ini agak besar. Nah, ketika gue coba, ternyata dia masuk, tetapi problem berikutnya adalah udara keluar dari sela-sela potongan cutting ini. Nah, makanya akhirnya gue sempat beli namanya penjepit pipa knalpot nih, cuma ini ukurannya terlalu kecil. Akhirnya gue beli yang biasa kayak gini. Nah, sambil menunggu yang hitam ini yang lebih besar ini datang dari gue pesan online. Nah, jadi kalau memang pesan dari Suma itu nggak disediain nih kayak gininya, jadi kita harus beli sendiri dengan harga ya 200 sekian itu. Nah, oke ya, langsung kita pasang ya. Jadi setelah tadi gue coba pasang, ternyata di bagian depan ini bekas belahan yang gue gerinda itu bocor. Akhirnya setelah gue baca-baca di YouTube, alternatif sebelum dilas adalah menggunakan lem besi. Nah, jadi di bagian ketiga ini, setelah besinya terpotong tadi, gue lem menggunakan lem besi. Lem besinya yang merek Dexton, kebetulan ada di rumah gue di ini. Dan ini pengaplikasiannya sangat gampang, hanya tinggal mencampurkan yang putih dan yang hitam, kemudian langsung ditempelkan di bagian knalpot yang bocor. Nah, oke, kita lanjut. Selanjutnya kita akan pasang di sini dan nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Pertama kita masukin penguncinya dulu. Setelah itu kita pasin ke sini. Kita dorong sampai dia pop. Ini agak sulit karena tadi ada bekas lemnya. Kemudian kita masukkan baut yang di atas. Kita paskan. Bisa langsung dikunci. Untuk bagian bawah, sebaiknya bagian baut menghadap ke dalam supaya lebih gampang nanti. Ini gue kebetulan pakai peralatan mesin. Oke, setelah kencang, bagian atas kita kencangkan juga.
Oke. Pastikan lagi dengan tenaga manual untuk lebih kencang. Ke atas. Oke. Nah, setelah terpasang begini jadinya. Memang di bagian depan agak tampak ada hitam-hitamnya, tapi ini lebih bagus daripada kita harus las karena nanti stainlessnya warnanya akan berubah. Kira-kira gini, nanti kita tes di luar gimana suaranya. Dan nanti tinggal pasang pernya. Tidak. Ya. Bagian terakhir, sebagai penghormatan, kita tempel yang buat pipa slip-onnya. Suma, ini produk dalam negeri. Oke. Jadi kalau ada yang mau nanya, ini pipanya di mana? Ini tempat belinya. Oke.